Assalamualaikum, jumpa lagi Football United. Selamat pagi, hari Senin. Ini tayang hari Senin pagi ya. Semoga semua sehat-sehat saja. Langsung aja, ini gua mau bahas satu berita, breaking news ya. Ini gua ambil dari dua media, satunya Sky Sport, yang satu manchestereveningnews.co.uk tentang satu topik dari dua media, yaitu adalah soal Manchester United ini yang terkena COVID-19, kasus COVID-19 di antara pemain dan juga staffnya, walaupun dalam jumlah yang kecil. Langsung aja gue kutip dari skysports.com. Kurang lebih ini diberitakan kalau semua pemain dan juga staff ini telah dites negatif setelah pertandingan menghadapi Norwich di hari Sabtu. Lalu dikabarkan kalau Manchester United ini beberapa orang ya itu positif, termasuk players and staff following Saturday ya, setelah pertandingan menghadapi Norwich ya. United return positive retro training ya. Jadi ketika latihan itu ternyata ada yang tes ada yang tes positif, walaupun sebelumnya ketika mereka ini menang 1-0 menghadapi Norwich, ini sudah dites negatif. Jadi ketika hari Minggu itu mereka melakukan latihan, ternyata ada yang positif. Tapi sebelumnya, ini menurut Sky ya, Sky Sport, sebelum pertandingan menghadapi Norwich itu dites negatif. Lalu latihan ini dirubah menjadi latihan individu dengan tidak adanya sesi kontak ya antar pemain, dan ini dilakukan secara outdoor atau di luar ya, dan ini sekali lagi hanya untuk yang tesnya negatif. Jadi dan dari Premier League ini sudah diberitahu soal masalah kejadian ini. Nah, tapi menurut dilaporkan oleh Sky Sports ini, jadwal hari Selasa pertandingan ya, Selasa malam waktu Inggris atau Belanda, berarti hari Rabu dini hari waktu Indonesia, game tandang menghadapi Brentford ini remain schedule atau tetap akan sesuai dengan jadwal untuk dilaksanakan. Jadi tidak ada pengaruhnya sampai dengan saat ini. Di skysports.com ini juga menyinggung soal masalah Tottenham Hotspur ya kan, yang mendapatkan badai COVID juga, sehingga pertandingannya menghadapi Rennes di Europa Conference League ini harus ditunda. Bahkan pertandingannya di Premier League juga menghadapi Brighton harus ditunda juga. Ini juga terkait dengan peraturan baru dari pemerintah Inggris. Kalau seandainya orang itu terkena atau testingnya positif COVID ya, maka dia ini harus menjalani karantina selama 10 hari. Walaupun itu orangnya sudah divaksin. Jadi tetap ya, walaupun sudah divaksin, tapi kalau kena karantinanya 10 hari. Nah, dari sini kalau gue artikan dengan amatiran, kalau ada pendapat lain silahkan ya. Maka kalau seandainya Manchester United ada anggota staff atau pemainnya yang terkena COVID, maka dia harus istirahat selama 10 hari. Otomatis ya dia tidak bisa ikut serta dalam pertandingan selama 10 hari tersebut. Dan ini kan terakhir kali kalau tidak salah seorang Mason Greenwood ya sempat positif kan. Lalu kalau gue buka di Manchester Evening News, ini sama aja ya, kurang lebih jadwalnya adalah Manchester United terkena outbreak COVID sebelum pertandingan Premier League menghadapi Brentford. Bahkan kalau di Manchester Evening News ini pertandingan atau jadwal menghadapi Brentford ini masih meragukan apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Kalau gue baca ya, kalau gue rangkum, apakah ini pemain yang sudah bermain ketika melawan Norwich atau tidak, ini tidak dijelaskan secara detail dan spesifik. Hanya dikatakan small group of players and staff yang ternyata positif. The whole group who travel to Norwich had initially test. Jadi grup pemain yang pergi ke Norwich, tandang ke Norwich ini tesnya negatif, tapi dikabarkan tes negatif itu
sebelum pertandingan, bukan setelah menjalani pertandingan. Nah, ini yang menurut gue agak rancu. Tapi again sih, tidak ada informasi kalau Manchester United ini mengajukan keberatan terhadap jadwal menghadapi Brentford. Di artikel ini juga disinggung, selain tadi gue bilang kan Mason Greenwood bulan lalu ternyata Dean Henderson pernah juga COVID, Paul Pogba juga, Alex Telles juga pernah, Fernando Pelistri juga pernah musim lalu kena ya. Jadi memang cukup banyak kini pemain-pemain yang kena COVID. Dan kalau gue bisa kasih update sedikit ya, ini sekaligus mungkin ada berkaitannya juga seperti apa sih keadaan COVID di Eropa. Memang dengan adanya outbreak varian baru Omicron di Eropa sini memang semakin tinggi angkanya. Kalau gua ngeliat, gua ambil contoh di Belanda ya. Cuman apakah ini spesifik terkait Omicron? Ternyata itu pun juga belum dipastikan. Ini kalau gua sharing ya. Karena apa? Ketika ditemukan kasus-kasus Omicron di beberapa negara Eropa, itu jumlahnya kecil sedikit dari jumlah total orang yang cukup banyak terkena positif COVID di waktu yang sekarang ini. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kalau gue baca di beberapa artikel ditengarai memang karena yang belum vaksin. Nah, pertanyaannya bagaimana kok bisa banyak yang belum vaksin? Itu pertama kan pertanyaannya ya. Karena di sini pilihan vaksin atau tidak itu termasuk hak asasi. Jadi orang bisa memilih mau divaksin atau tidak, dan itu dia tidak harus mengungkapkan kepada siapapun yang menanyakan. Itu betul-betul privasi. Cuman begini, ketika di Belanda contohnya ya, sempat ada lockdown ya kan, diperketat segala-segalanya, semuanya harus stay di rumah, dibatasi ruang geraknya. Lalu perlahan-lahan mulailah vaksin dan lain-lain. Nah, ketika orang sudah semakin banyak yang vaksin, kalau tidak salah jumlah di Belanda ini kalau untuk sampel itu sekitar 80% ya dari jumlah total penduduknya, bahkan bisa jadi lebih. Di Inggris itu gue lihat juga angkanya cukup tinggi ya, 80 sekian persen yang sudah double vaksin. Maka orang mulai berpikir, kan tidak masuk akal sudah divaksin kok masih terus di lockdown. Akhirnya peraturannya diperlonggar, tapi tetap dengan prokes yang ketat, tapi diperlonggar ya kan. Nah, yang ada apa? Ketika semuanya diperlonggar, yang menikmati ini kan bukan hanya yang sudah vaksin, tapi yang belum vaksin juga kan ikut menikmati kelonggaran ini dengan yaitu tadi keadaan mereka yang belum vaksin. Nah, mereka inilah yang ditengarai banyak mendapatkan virus karena memang mereka tidak punya protection. Sekalipun ini juga tidak dibahas secara besar-besaran di beberapa artikel. Mengenai Omicron juga memang ditengarai kan penyebarannya ini cukup cepat, lebih cepat bahkan termasuk yang tercepat dari varian-varian yang lain. Jadi tetap juga dicurigain. But anyway, pemerintah Inggris ini juga sekarang menerapkan aturan-aturan yang lebih ketat lagi. Contohnya ketika ingin ke stadion itu semua harus menunjukkan bukti sudah divaksin lengkap ya 2 kali. Kalau di Belanda sini yang sudah divaksin itu kalau orang yang sudah pernah kena COVID seperti gue kebetulan sudah pernah kena COVID, maka hanya sekali disuntiknya. Tapi kalau di Inggris tidak, mau sudah pernah kena COVID mau tidak, suntiknya harus 2 kali, dan syarat untuk masuk stadion ini harus sudah 2 kali suntik. Jadi semisal ini ya, gue nonton pertandingan di Old Trafford, ya gue harus minta dulu disuntik sekali lagi karena mereka tidak menganggap daya tahan yang diterima secara alami dari orang-orang yang sudah pernah COVID. Jadi aturannya memang beda-beda. Tapi kalau gue ngobrol ringan aja soal masalah Manchester United, ya mudah-mudahan tidak mempengaruhi kekuatan skuad karena tidak dirilis juga ini siapa-siapa saja yang terkena COVID ini ya, artinya kena positif, baik itu staff maupun juga pemain. Jadi, dan so far ini seperti yang gue tadi sebutkin dari artikel Sky Sports, bahwasannya jadwal akan tetap berlanjut. Tapi tentunya juga ini kan hari Minggu, jadi hari Senin dan juga hari Selasa sebelum pertandingan pastinya akan ada pemeriksaan lagi, baik itu dari Manchester United maupun juga dari pihak Premier League. Ya mudah-mudahan sih yang terbaik saja ya. Artinya kalau memang dianggap siap ya sudah pertandingan dilanjutkan, tapi memang kalau seandainya tidak dianggap siap, ya lebih baik mungkin disesuaikan jadwalnya. But anyway, ini breaking news yang gue terima dan menurut gue informasinya cukup penting ya untuk di-sharing.
Tapi ya nanti kita lihat lagi bagaimana update-nya. Kalau ada update yang penting lagi, insya Allah akan gua bagi lagi informasinya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, sholat, and subscribe. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.